kurang lebih ada 10-15 detik saya kehilangan konsentrasi. Jadi pelangak-pelongok depan kamera kan. Ya kalau lucu juga. Iya. Depan kamera live pelangak-pelongok. Jadi konsentrasi itu memang harus dijaga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali Sobat Muda Unilak di podcast hari ini, Unilak Podcast, tentang kita berbicara tentang alumni, dosen, pengabdian, mahasiswa, dan berbagai hal dalam dunia pendidikan di Riau dan Indonesia. Setelah sekian hari jeda, kita hadir kembali dengan salah seorang alumni Universitas Lancang Kuning, Fakultas Ilmu Budaya. Kiprah alumni ini adalah sangat menarik dan sedang tren dalam dunia multimedia, dan ternyata dia setelah lebih dulu masuk ke dalam bidang itu, di bidang news, pemberitaan dan broadcasting, ya, bisa begitu ya. Dia adalah Berlian Nofriadi. Aksinya akan banyak dilihat di program TVRI sebagai pembaca berita. Kemudian dialog pernah juga, Ber? Dialog, bahkan pembaca berita itu ternyata live. Nah, ini juga bagaimana kiprah alumni Unilak ini kok bisa masuk ke dalam hal ranah pemberitaan atau news, kemudian broadcasting dan kreatif. Tentu ada banyak pengalaman bagaimana Berlian bisa masuk ke dalam hal itu, dan percaya diri tentunya bisa tampil di depan layar kamera, disiarkan secara live. Kemudian bagaimana si Berlian bisa menjaga face, omongan, ritme yang akan disampaikan kepada masyarakat luas. Tentu pengalaman Berlian memberikan manfaat bagi adik-adik mahasiswa untuk dapat percaya diri, menjaga penampilan, dan tips-tips mengendalikan tata bicara, ya Ber, ya. Public speaking. Nah, selamat datang Berlian. Selamat di edisi podcast Unilak saat ini. Setelah sekian lama kita berjanji-janji, akhirnya di hari ini hadir, karena banyak nih yang mau hadir di sini. Pasti. Tinggal nunggu waktunya, insya Allah datang, dan alhamdulillah hari ini hadir. Berlian bisa ceritakan seperti apa proses masuk ke dalam dunia broadcasting atau pertelevisian, khususnya dalam pemberitaan, seperti apa prosesnya itu? Ya. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Bang Widi dari podcast Unilak sudah mengundang saya di sini. Ya. Dan tentunya ada informasi ataupun pengetahuan dan juga pengalaman lah selama saya berkiprah ataupun melakukan proses kreatif gitu. Dan ini menjadi nilai motivasi lah nanti bagi kawan-kawan. Nah, kalau masalah kiprah, ini berapa durasi kita nih? 30 menit. Nah, 30 menit hasil finalnya. 30 menit. Sebenarnya ini tidak cukup untuk diceritakan, cuman ya kita ambil inti-intinya penggal-penggal. Nah, jadi di awal tahun saya memulai itu di tahun berapa itu ya? Awal masuk kuliah dulu ceritanya dulu. Pertama kali kuliah di sini di jurusan Sastra Indonesia tahun 2000. FIB ya, Sastra Indonesia FIB. Ya. Di tahun 2015. Nah, tentu menjadi mahasiswa tidak terlepas dari beberapa macam kegiatan yang diikuti mahasiswa, dari organisasi lah, kegiatan-kegiatan seni budaya segala macam. Nah, itu yang disebut dengan proses kreatif yang saya lalui dan teman-teman lalui. Nah, khusus saya pribadi mulai masuk 2015
di tahun 2016, nah itu Kaprodi Sastra Indonesia sudah menyuntik semangat lah untuk kami. Yuk kita buat sebuah redaksi. Redaksi ini nanti kita jadikan wadah bagi kalian gitu ya. Redaksi apa tuh Pak? Ya redaksi untuk wadah kalian menulis lah. Nah, kita buatlah nanti majalah tabloid lah nanti. Nah setelah disepakati lah itu kan, sudah kami buatlah tim, ada pemimpin redaksi, redaktur segala macam, dan saya dipilih waktu itu menjadi pemimpin redaksinya. Pengalaman di kampus. Disitulah mulainya mengenal dunia jurnalistik. Proses belajar ya. Belajarlah lagi, diajarkanlah kami itu bagaimana mencari berita, mencari informasi, bagaimana cara melakukan wawancara, bagaimana cara memformulasikan bahasa itu menjadi sebuah bahasa berita. Banyaklah yang kami pelajari. Kemudian ada beberapa aktivitas lainnya gitu, seperti organisasi yang saya ikuti, HMJ dan segala macam. Nah, jadi dari proses kreatif yang dilalui itu, nah itulah yang menjadi tiket saya untuk masuk ke dunia jurnalistik itu. TVRI tepatnya ya. Nah jadi ini cerita tentang redaksi ya. Nama redaksinya itu tablettanja.com kami buat waktu itu. Nah yaudah, kami jadikan labor mahasiswa satu Indonesia. Kami belajar nulis segala macam, wawancara, terjun ke lapangan, menghadapi orang bagaimana. Dan menghadapi situasi-situasi terkini, ada informasi terkini, kami langsung terjun ke lapangan. Ya walaupun waktu itu kami masih didampingi, kami masuk ke lapangan, dosen mendampingi kami. Nah, itu kurang lebih 1 semester lah mereka mendampingi kami. Sudah itu kami dilepas habis. Ya, memang berbagai macam tantangan. Ya tantangannya itu pastinya memacu diri. Memacu diri ini kadang ini malas nih, payah kan. Malas. Tapi disitulah kami coba melawan rasa malas seperti itu. Udah kami aktif terus. Kami terbitkanlah majalah itu sekali sebulan. Sekali terbit itu sekali sebulan. Sampai-sampai saya pernah ditegur juga sama rektor Ibu Dr. Hasnati kemarin itu. Ini kalian kerja atau kuliah nih? Tegur lah kan. Kami kuliah Bu dan belajar, bukan kerja, kuliah dan belajar kami ya melakukan aktivitas lah, karena ini labor bagi kami. Kalau untuk labor lain, fakultas lain lah, anggap pertanian mereka ada labor, ada lahan mereka, fakultas hukum ada labornya, ruang persidangan, teknik ada labornya. Nah kami sastra Indonesia memang ada labor panggung untuk wadah kreativitas, tapi itu kreativitas untuk gerak tubuh. Nah sekarang ini gerak pikir sekarang nih, bagaimana menulis segala macam. Nah jadi itulah kami bermain di tablettanja.com itu. Nah, jadi berbagai proses kreatif kami lalui segala macam. Dan setelah itu saya mencoba terjun bukan terjun ya. Kebetulan waktu itu ada lowongan juga. Lowongan. Rekrutmen di luar kampus ini. Media online di luar kampus. Saya ikuti itu dan saya menjadi wartawan juga di situ. Nah, disitulah saya belajar lebih dalam lagi bagaimana mencari berita segala macam. Kemudian ya lambat laun, alhamdulillah saya waktu itu tamat kuliah dengan waktu 3,5 tahun. Saya wisuda di bulan 4 tahun 2019. April ya? April. Dan tak lama kemudian, ada yang terlewat nih. Jadi karena kami ini mahasiswa di angkatan saya ini aktif di dunia jurnalistik. Nah, jadi kami dimagangkan lah di TVRI Stasiun Riau. TVRI Stasiun Riau. Nah, magang lah kami di situ selama 3 bulan. 3 bulan. Nah, dan disitulah kami melakukan proses kreatif lagi. Nah, lebih mendalami yang namanya broadcasting lah, jurnalistik segala macam. Nah, setelah itu berhasil magang ya tentu yang namanya kita magang, kalau misalnya kita dinilai orang memiliki skill, memiliki kompeten, memiliki bakat, ya pasti tempat kita magang itu bakal tertarik sama kita. Nampak dia bibit-bibitnya. Ini bisa lah diajak. Ya walaupun memang masuk itu sebelum saya menjadi presenter di situ menjadi penyiar, yang memang masuk itu secara real dan deal, dalam artian ada rekrutmen di situ. Nah, yang tentu namanya saya magang di situ, sudah tahu tantangan medannya apa saja kan. Ya udah saya coba dan alhamdulillah jebol. Dan kebetulan ya wisuda itu di bulan 4, di bulan 5 saya sudah bekerja.
Di TVRI ya? Di TVRI. Apakah langsung jadi pembaca berita atau di turun lapangan dulu? Langsung membaca berita. Ya memang ada training lah training dulu. Khusus pembaca berita. Training itu 3 bulan. 3 bulan. Namanya itu Mailopen namanya. Mailopen. Istilahnya Mailopen. Selama 3 bulan training itu. Ya udah, alhamdulillah sampai sekarang ya masih bertahan ya. Masih bertahan menjadi presenter di situ. Nah, jadi memang sebuah proses kreatif itu sangat penting, apalagi mahasiswa nih kan, mahasiswa ya apa saja lah jurusannya, yang penting dia mahasiswa, dia harus mengenal yang namanya dunia proses kreatif. Ya, yang istilah zaman sekarang ini mungkin ya bukan zaman sekarang, istilah sebelumnya lah. Ada istilah yang disebut dengan mahasiswa kupu-kupu misalnya. Kuliah pulang, datang belajar langsung pulang, buat tugas langsung pulang. Seharusnya di situ ada proses yang harus kita ambil di dalam dunia perkampusan itu. Pengembangan diri, bergaul juga ya. Iya. Karena gini, yang bakal menjadi tiket bagi kita ke depan itu proses kreatif gitu, bukan IPK. Nah, apa guna IPK tinggi misalnya kan? Nah, rupanya di lapangan, di masyarakat mereka tak terpakai, belum siap. Belum menguasai medan, belum tahu jaringan. Perkuat skill, pengalaman belum dapat ya. Iya, itulah melalui proses kreatif itulah kita belajar mencari relasi. Gitu. Dulu di TVRI baca berita perdana itu tentang apa? Langsung berita. Berita apakah langsung peristiwa besar ataukah rutinitas? Pasti. Pasti ingat biasanya yang perdana-perdana nih. Ya waktu itu kan kabut asap. Kabut asap. Oh iya 2019 ya. Itu headline-nya luar biasa itu. Ya, kabut asap. Itu tentu yang namanya berita istilah itu apalah ya? Hard news. Berita tinggi, berita yang memiliki nilai besar lah kan, memiliki pengaruh. Itulah kami penguasanya awalnya di situ. Kalau proses baca berita di depan kamera ya kan, di ruang redaksi, ruang beritanya itu gimana Berlian bisa melatih untuk nggak grogi, percaya diri, nggak terselip ya kan? Karena memang kalau sudah di depan kamera dan dilihat publik, hasil output keluarnya adalah dalam bentuk berita kan harus sempurna betul kan ya. Tipe salah sedikit pun memang sangat tidak terjadi lah, jangan sampai terjadi. Seperti apa prosesnya itu? Proses itu bisa percaya diri gitu. Kalau kami atau saya pribadi waktu itu pertama kali masuk, ya kami diajarkan untuk bagaimana mengenali diri terlebih dahulu. Mengenali diri terlebih dahulu itu maksudnya karakter apa yang cocok untuk dipakai. Nah, kami disarankan kalian tontonlah televisi itu. Siaran-siarannya ada televisi maupun televisi swasta, televisi pemerintah. Kami disuruh untuk menyaksikan itu terus. Lihat itu, bagaimana dilatih. Ya, bagaimana kami penyampaiannya tuh lebih lugas kan bahasa sehari-hari sama bahasa berita itu kan beda. Betul. Bahasa berita tuh bahasa news itu lebih lugas ya kan. Jadi kami harus menguasai itu. Kemudian karakternya bagaimana. Jadi kurang lebih 3 bulan lah kami menjalani training melihat itu. Berita-berita di televisi. Kami harus menyaksikan dulu bagaimana nanti caranya. Mulai dari openingnya, jeda, closing. Kemudian kalau misalnya ada kesalahan etikanya bagaimana. Yang pasti lidah ini kan tidak biasa lurus lah kan. Pasti ada terpleset lah. Jangan sampai terpleset itu ya. Terpleset. Nah, pada saat itu kalau misalnya ada kesalahan etikanya bagaimana, itu yang kami perhatikan terus. Kemudian kami diminta untuk cari seseorang yang mungkin bisa kalian jadikan kiblat. Contoh gitu? Nah, contoh, saya waktu itu siapa yang dicontoh dulu? Waktu pertama kali saya masuk ke dunia jurnalistik, khususnya profesi sebagai penyiar atau presenter, yang saya lihat terus itu adalah Andromeda Mercury. Andromeda tuh TV One apa Antv dulu ya? TV One. TV One ya, saya ingat. Saya pribadi saya lihat itu, saya jadikan kiblat bagaimana cara dia ngomong, bagaimana berpakaian dia, bagaimana ekspresi dia, intonasinya ya, naik turunnya. Jadi kami perhatikan itulah, saya pribadi itulah salah satu presenter dari TV One, saya jadikan contoh gitu ya. Jadi kiblat lah. Kalau misalnya perempuan gitu juga, dia mencari kiblat dia sendiri. Entah itu Najwa Shihab, entah itu yang lain-lain lah. Jadi banyaklah proses-proses kreatif itu. Yang terlebih mengetahui diri lah, mengenal diri. Kalau di awal-awal pertama tampil sebagai pembaca berita itu
penampilan kan harus memang dijaga. Harus dijaga. Itu outfit kalau orang bilang sekarang ya, outfit ya. Kostum itu memang dibawa sendiri atau disediain di redaksi sih? Disediakan ada. Ada disediakan. Ada disediakan. Okay. Kemudian pribadi harus punya, wajib punya. Wajib. Seperti saya pribadi ya, saya harus menyiapkan berbagai macam warna sesuai temanya. Tema berita yang dibawa. Berita yang dibawa. Atau sesuai dengan apa ya, momen peristiwa gitu. Kalau misalnya lagi HUT RI ataupun milad Provinsi Riau, busana Melayu gitu busana Melayu. Ya, jadi tidak hanya sepenuhnya di tempat kita bekerja busana itu disediakan, tapi kami pribadi wajib mempunyai. Nah, jadi seperti itu. Setelah proses sekian lama dan sekarang masih sebagai pembaca berita ya kan. Momen-momen apa yang ada nggak yang terselip? Apa tuh yang terselip? Pasti adalah. Ini udah jalan 5 tahun nih jalan momen baca beritanya terselip. Kalau kita sekarang lihat-lihat momen baca berita terselip tuh kadang viral di sosial media, kayak kemarin ada yang adalah di stasiun TV. Nah, momen ada terselip nggak? Oh iya, ada. Jadi waktu itu, ya itulah yang namanya sebagai penyiar, presenter, yang kita hadapi itu adalah kamera. Ya, walaupun bukan makhluk hidup ya. Tapi penontonnya kan makhluk hidup. Iya. Yang kita hadapi itu kamera cuma tegak gitu aja kan, merekam. Jadi ceritanya saya tidak konsentrasi, memang lagi ada riuh-riuhnya kepala, lagi ada masalah kan. Nah, jadi konsentrasi itu memang wajib dijaga, walaupun kerjanya sebentar. Tapi konsentrasi itu harus optimal, harus maksimal. Ini sejam siaran ya, walaupun sejam kan, teman-teman sejam siaran begadang malam. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi konsentrasi itu harus dijaga. Dan kebetulan waktu itu konsentrasi memang lagi down kan. Nah, jadi ketika saya membaca teks, yang saya baca tuh ibarat tulisan tuh berjalan dan lari lah. Jadi mana? Jadi kurang lebih ada 10 sampai 15 detik saya kehilangan konsentrasi. Jadi pelangak-pelongok depan kamera kan. Ya kalau lucu juga. Iya. Depan kamera live pelangak-pelongok. Jadi konsentrasi itu memang harus dijaga. Kemudian selain konsentrasi jaga ya pola istirahat juga kan. Kan itu mempengaruhi konsentrasi. Kemudian saya harus membuat pola juga masalah konsumsi makanan. Anggaplah besok saya siaran. Hari ini saya larang diri saya untuk tidak makan gorengan dan tidak minum es. Ngatur suara? Atur suara. Karena kalau terlalu banyak makan gorengan akan berpengaruh ke vokal. Terlalu banyak minum dingin pengaruh juga di hidung kita kan. Selain gambar yang ditampilkan, suara pembaca beritanya kan. Tak mungkin lah kita live bersin di situ. Iya itu dia. Batuk. Boleh bersin, boleh batuk, tapi pas jeda lah. Pas jeda. Pas jeda. Tapi kalau pas live tuh kita harus betul sempurna. Betul sempurna. Nah, kemudian ya kurang lebih dari tahun 2019 sampai tahun 2023 alhamdulillah saya masih bekerja di TVRI menjadi presenter. Karakter yang saya dapatkan itu ya sampai sekarang sangat-sangat melekat. Contohnya pembawaan saya semakin kaku gitu. Semakin kaku. Yang biasanya kawan-kawan ngajak bercanda, kita bawa kita kaku. Ya, seperti itulah jadi efeknya. Fokus gitu ya. Fokus untuk berita ya. Jadi karena profesi itu membentuk karakter bagi kita. Pelan-pelan ya. Membentuk karakter. Ya, jadi ketika kita berada di hadapan kawan-kawan, ya kawan-kawan tuh pasti ada rasa segan sama kita. Malah dia ngomong gitu kan. Nggak usah sama Berli kaku betul loh. Payah gitu. Kalau jadwal baca berita itu setiap hari kah atau di jam berapa di TVRI-nya? Kalau siarannya setiap hari. Setiap hari. Cuman ada beberapa presenter. Ada kami khusus berita itu kalau nggak salah ada 6 presenter. Nah, jadi kami siaran itu berdua, presenternya berdua. Ada cewek, ada cowok, sepasang lah. Nah, jadi untuk jadwal siarannya kami seminggu itu ya tergantung dengan waktu yang kami punya. Nah, disesuaikan dengan jadwal presenternya? Sesuai dengan jadwal kita. Bukan redaksinya yang menentukan? Ya memang ditentukan oleh mereka, tapi nanti ada konfirmasi lagi. Misalnya saya ditetapkan siaran di hari Senin, rupanya saya di hari Senin ada jam ngajar. Bisa saja diganti lagi. Nah, tapi sebelum jadwal itu tim yang buat, kami buatlah
siaran terlebih jadwal dari kami dulu. Misalnya Berlian Novrendi ready siaran hari Senin sampai Rabu. Udah hari Senin sampai Rabu aja dibuat. Berarti sekarang siaran akan setiap hari apa dan jam berapa? Kalau untuk minggu ini saya siaran di hari Selasa kemarin, kemudian Jumat dan Minggu. Dalam minggu ini 3. Sore. Kami siarannya itu sore. Program itu program sore. Kalau baca berita di TVRI, Berli, berapa banyak berita yang disampaikan? Dalam satu jam, dalam satu jam itu berita, 10. Dalam 1 jam itu ya kurang bisa tidak bisa dipastikan juga. Tidak bisa karena dipastikan. Sesuai dengan apa yang didapat di lapangan. Kalau misalnya di lapangan hari ini ada berita yang bagus, berita yang populer atau hard news, bisa jadi dalam satu hari itu hampir 30 item berita. 30 item berita dibacakan. Terus Ber, selain baca berita secara live, pernah nggak sebagai pembawa acara atau dialog live juga dengan narasumber yang diundang TVRI, redaksi TVRI? Pernah nggak? Karena kan kalau di TVRI kan banyak narasumber yang berkenan hadir. Kalau di TVRI selain saya bawa acara berita, saya juga bawa acara dialog pernah. Pernah. Dan dialog itu kita harus betul-betul cerdas, harus betul-betul punya gagasan dan wawasan yang luas. Banyak mengetahui. Karena anggaplah temanya itu tentang COVID kita harus membuat riset kecil-kecilan tentang COVID itu. Karutlah gitu juga kita harus buat riset. Tahu dulu lah. Jadi sehari proses kreatif itu sehari sebelum kita live kita harus cari informasi itu mendalam. Nah, selain informasi yang mendalam kita cari, kita lakukan riset, kita harus tahu dulu latar belakang narasumber itu siapa. Iya, betul. Nah, karena itu akan menjadi enak dialognya ya. Enak dialognya. Dialog dua arah komunikasi itu masuk ya. Jangan nanti kita mau tanya habis bahan pelongo. Bingung apa yang mau ditanyakan. Jadi yang namanya dialog seperti ini, kita dialog nih. Nah, jadi tugasnya presenter itu, tugasnya penyiar itu menggali informasi yang dimiliki oleh narasumber. Nah, jadi kita tidak bisa membuat daftar pertanyaan misalnya 5. Nah, 5 itu belum tentu. Mau tahu apa yang disampaikan oleh narasumber itu yang lebih bernilai, ada informasi lebih baru. Bisa digali ya. Memang betul, kita membuat poin-poin sebelum live. Ibaratnya itu rule rangkanya dulu ya. Tapi di balik itu kita harus menggali informasi itu melalui narasumbernya langsung. Dan medannya itu, tantangannya itu ada. Nah, ini perlu diketahui juga yang namanya kita berdialog, wawancara. Yang menjadi PR besar bagi penyiar itu atau bagi saya pribadi, pengalaman saya sendirilah. Pengalaman saya itu ketika berhadapan dengan narasumber yang pelit ngomong. Nah, ini pasti Bang Widi agak susah. Apa harus dipancing gitu. Jadi Bang Widi pasti merasakan lah selama live di sini di podcast ini. Mungkin karakter orangnya begitu ya. Jadi PR besar seorang penyiar itu harus betul-betul bisa menggali si narasumbernya itu. Mau sepelit apapun narasumber itu ngomong, harus dikejar terus. Ya, karena ada narasumber seperti ini. Jadi bagaimana Pak tentang COVID-19 ini, data-datanya bahwasanya banyak nih yang meninggal segala macam. Kemudian ini bla bla bla. Ya gitulah. Sampai kan gitu mati kan? Nggak masuk dialognya. Nah, ya gitulah. Yang penting kita jaga kesehatan. Udah pelit ngomong. Ditanya misalnya 1+1 2, jawab 2 ya udah enggak. Tidak ada penjabaran, tidak ada penguraian. Ya kita kan harus gimana ya? Selain kita menguasai materi, kita harus menguasai karakter si narasumber itu. Nah, apalagi kalau misalnya dapat narasumber yang asik ngomong, kalau bisa satu pertanyaan itu 1 jam. Bahkan dirasa kurang, durasi waktu dirasa kurang. Bahkan kita susah untuk menghandle, untuk menyetop pembahasan. Bahkan kadang lari-lari pembahasan. Kadang lari-lari pembahasan itu yang kadang narasumber tuh memiliki jenuh. Duduk 1 jam, siaran 1 jam, dilakukan wawancara, tanya-tanya. Kadang dia jenuh dan kadang ada intermezzo yang dibuat oleh si narasumber. Dan kita harus memahami intermezzo yang dia sampaikan. Ketika narasumber yang ngomongnya agak melebar, tentu kita harus balikin ke fokus. Kita balikin lagi. Setelah jalan ke 5 tahun di TVRI, ke depan apa langkah-langkah Berli? Apakah akan hijrah ke Jakarta ataukah
mau ke media besar di Jakarta mana tahu kan? Iya. Di TV One atau Metro TV, Kompas TV, apalagi ini mau pemilu kan, bisa jadi mimpinya begitu, ataukah mau ambil S3 ataukah mau fokus dosen, seperti apa Berli ini sebagai alumni FIB Unilag? Apa ya? Kalau untuk kedepannya itu, kalau saya pribadi saya lebih melakukan prosesnya itu ya dengan asik dan santai aja lah, tidak terlalu memikirkan sasaran saya. Target gitu? Sasarannya itu A misalnya, targetnya itu A. Saya tidak terlalu memikirkan itu. Dalam artian saya berprinsip aku berpikir maka aku ada. Nah, ketika kita sudah melakukan atau gimana ya? Kita sudah berpikir, kita sudah melakukan apa saja yang terbaik, kemudian sudah menunjukkan kita tuh berbakat, berskill, memiliki kompetensi segala macam. Ketika kita sudah melakukan hal-hal seperti itu, kita sudah menguasai diri dengan cara berpikir dengan baik, dengan implementasi yang cukup baik juga. Saya yakin saya itu bukan kita yang mencari uang, tapi uang yang mencari kita. Nah, jadi ya kita harus tunjukkan kemampuan kita lah di hadapan masyarakat. Ikuti aja proses segala macam. Kalau misalnya jalani aja ya. Kalau misalnya ada target, ya silakan kejar target itu. Tapi kalau saya pribadi, target saya itu ya jalani aja lah. Jalani ya dengan asik santai tanpa tekanan. Dan tentu harus konsisten juga dengan proses kreatif yang dijalani. Seperti saya sekarang, proses kreatif saya ada yang di dunia jurnalistik, ada di dunia akademik. Nah, jadi saya ikuti alurnya itu, prosesnya segala macam, karena saya yakin proses kreatif itu akan menjadi kunci. Nah, kunci itu ketika kita sudah mendapatkan kunci, otomatis kita bisa membuka pintu. Nah, ketika kita sudah membuka pintu, itulah dia ruang keberhasilan itu. Nah, ikuti aja proses kreatifnya. Kalau misalnya sekarang ini dua dunia yang saya jalani, ada dunia jurnalistik dan ada dunia akademik. Dua kunci yang saya pegang. Yang mana tahu antara dua ini ada kunci yang lebih besar lagi kan, atau sama-sama besar kuncinya. Jadi dua-duanya bisa dipegang. Dua-duanya dipegang. Nah, jadi yang mana asik, mana enjoy lah, sesuai basic, sesuai passion lah. Dan yang terpenting adalah harus konsisten tadi. Nah, di mana-mana memang konsisten. Kemudian percaya diri, apa lagi ya? Dan kita jangan lupa nih, proses kreatif kita nih ada yang membantu dari belakang. Tuhan yang Maha Esa. Itu aja lah. Terima kasih Berli atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan. Kalau lihat Berli ya tinggal buka TVRI, lihat berita di jam 4 sore, 3 sore? Jam 5 sore. Jam 5 sore. Mudah-mudahan Berli bisa sukses. Kunci-kuncinya bisa dipegang, diambil. Dan sehat selalu. Oke, Sobat Muda Unilag, demikian bincang hari ini. Mudah-mudahan kiprah alumni Unilag dapat memberikan motivasi bagi adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang kuliah dan memberikan manfaat lah cerita hari ini. Kita akan bertemu dan jumpa kembali di edisi podcast Unilag selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.